Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Surat Al-Munafiqun, surat yang ke-63. Kita baca tadi ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Bapak dan ibu-ibu, kaji kita yang lalu menjelas dan menguraikan serba ringkas tentang siapa orang munafik dan kenapa mereka disebut dengan munafik. Lalu apa sifat-sifat, watak, karakter, tabiat, tingkah laku mereka. Salah satu ciri orang munafik itu adalah mereka suka bersumpah untuk menutupi kemunafikan mereka, dan mereka tidak segan membawa nama Allah agar supaya orang percaya. Suka mengumbar janji walaupun tidak satu jua janji itu yang mereka penuhi. Berkhianat, berdusta dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, munafik itu dibagi dua. Pertama, munafik besar yang terkenal dengan munafik i'tiqadi. Yang kedua, munafik kecil, sering disebut dengan munafik amali. Dikatakan dia munafik i'tiqadi, munafik besar, i'tiqad, keyakinan mereka itu kafir dan asli kafir. Asli musuh Islam, benci kepada Islam, tidak pernah beriman. Lalu mereka selimuti kekafiran, permusuhan, kebencian mereka itu dengan keimanan. Maka disebutlah dia munafik asli, munafik besar, munafik i'tiqadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka tidak beriman. Mulut mereka saja yang menyatakan beriman. Yang kedua, munafik amali. Amalnya, perbuatannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya menunjukkan kepada sifat-sifat orang munafik asli. Itu kalangan kaum muslimin yang suka berdusta, suka berjanji, dipercaya khianat, banyak bohongnya, suka mencari alasan. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Bukan asli munafiknya, ciri-cirinya sudah ada pada mereka. Mereka tetap Islam, tetapi perangainya sudah mengarah kepada sifat, sikap orang munafik asli. Di ayat yang kita baca sekarang,
Ini menjelaskan tentang munafik yang paling berbahaya, yaitu munafik asli ini. Diturunkanlah sebuah surat khusus, juga diberi nama dengan Al-Munafiqun. Ada lagi surat namanya Al-Kafirun. Dibanding dua buah surat itu, Al-Munafiqun lebih panjang-panjang ayatnya dan lebih banyak ayatnya. Al-Kafirun ayatnya 8, pendek-pendek. Karena orang kafir itu jelas, terang dan nyata. Orang munafik enggak. Nah, di sekolah kita orang Minang mana maunya dengan musuh dalam selimut. Musangnya berbulu ayam, menguntiang dalam lipatan. Manohok kawan saya yang menungkai orang di belakang. Itu bahasa orang awak. Mari kita lanjutkan. Ittakhadu aimanahum. Ittakhadu, mereka menjadikan, aimanahum, sumpah-sumpah mereka, sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai tameng. Fasaddu, maka lalu mereka sadda, menghambat, menghalang-halangi orang lain, an sabilillah, daripada jalan Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, sa'a seburu-buru, sejahat-jahat, makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Zalika, yang demikian itu, bi'annahum, karena bahwasanya mereka, amanu, mereka beriman dengan mulut mereka, kemudian summa kafaru, kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala qulubi, maka ditutup, dikuncilah, ala qulubihim, hati mereka, fahum la yafqahun, maka mereka tidak akan paham-paham lagi. Mari kita pahami. Kalau ayat yang lalu, tokoh munafik Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dahulu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini tokoh yang digadang-gadangkan untuk menjadi pemimpin orang Madinah. Dua suku besar yang sering berkelahi, berperang, bahkan saling membunuhan, namanya Aus dan Khazraj. Ketika terjadi perang besar di antara mereka, maka tokoh-tokoh dua kelompok suku besar itu yang diasung oleh Yahudi hampir mati semua. Maka tinggallah salah satu tokoh yang pengaruh, namanya Abdullah bin Ubay. Timbul kesadaran mereka-mereka untuk mengangkat satu pemimpin di Madinah. Nah, mereka menggadang-gadangkan ini, si Abdullah ini, oleh partai-partai yang ada di Madinah ketika itu, digadang-gadangkan. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Nah, Nabi kan, kata mereka, kaum pendatang ke Madinah. Nabi aslinya orang Makkah. Datang Nabi ke Madinah, diawali oleh sahabat-sahabat Madinah. Kemudian disusul, atas izin Allah, disusul oleh Nabi, Abu Bakar dan lain. Tentu saja orang-orang beralih kepada Nabi. Kalau bahasa Rawaknya, takalam orang tu, takalam, ambisinya terhambat, keinginannya tidak tercapai. Timbullah sikap munafik, benci, sakit ganti, dendam, kesumat. Tapi Abdullah bin Ubay dengan kelompoknya tidak berani terang-terang mengatakan mereka benci, karena mereka sedikit. Kaum muslimin makin lama makin banyak.
Lalu mereka mencari tempat bersandar. Kalau ada ayat yang keempat namanya mereka itu ka'annahum khusyubun musannadah, seperti kayu tersandar. Sebab kayu kalau mati tidak bisa tegak seorang, disandang gerindiang, jadi menjadi tempat bersandar. Anda jadi kawan. Karena Islam makin lama makin kuat, mereka makin menyembunyikan kekafiran, kebencian, permusuhan, penentangan. Maka terpaksalah mereka itu ikut-ikut duduk di majelis Nabi, ikut-ikut pergi berperang dengan Nabi, supaya jangan terbuka, jangan tersingkap antipati mereka. Inilah munafik yang berbahaya itu. Dasar mereka itu sangat benci. Sehingga satu kali ketika merasa diri mereka kuat, lalu mereka berani mengatakan, kalau bahasa awaknya, orang-orang pendatang tu jangan diagih peluangnya sih kau. Kau muhajirin ke orang pendatang, jangan kasih peluang, jangan dibantu-bantu, jangan diagih kesempatan. Nanti kalau kita punya kekuatan, kita usia sih kau. Terangnya di salah seorang sahabat Nabi melapor ke Nabi. Lalu Nabi panggil tokoh-tokoh munafik. Apakah benar kalian bilang begini, begitu, itu? Apa sumpah-sumpah? Nyebut nama Allah, menyatakan bahasa tidak ada, Nabi umat Tuhan Rasul, begini, ayat 1. Saking pandai, saking bijaknya mereka berbicara, berdiplomasi, berargumentasi, sehingga Nabi termakan, percaya Nabi. Akhirnya sahabat yang melapor ini tidak ada yang sesedih itu. Turun ayat, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasuluh wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Nah, di ayat kedua, ittakhadu, mereka jadikan aiman, sumpah mereka sebagai junnah. Aiman itu sumpah. Asal kata ittakhadu kan mengambil ini. Ini mengambil namanya. Tak sih kau? Tak. Akhadha, akhuzu, mengambil. Jadi setelah ambil dijadikan sesuatu. Barang saya ambil, saya jadikan sebagai junnah. Junnah kok yang dikatakan junnah ambo tanduk di belakang di lado pambe, namanya rawak perisai, tameng, terhambat, kita terlindung lantaran ada perisai. Asyamu junnah, puasa itu junnah, puasa perisai yang akan menghambat, menamengi di orang puasa dari berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Junnah. Kalau jinnah, jin tidak nampak. Jinnah, jin tidak nampak. Junnah, awak tak nampak. Kalau janjunun, akai tak nampak, gilo. Kalau surga, jannah, tak nampak tak kini surga. Itu nama-nama. Janin, lampar ibu. Janin namanya. Junnah kita jadikan perisai penghambat. Dengan perisai itu mereka tersembunyi, terhandap, tanduk. Jadilah sumpah diambil mereka sumpah. Sumpah. Demi Allah, begini, ambo indah Allah. Sehingga tahalangnya, tambe bisa terlindung dengan sumpah. Tabiat Yahudi, tabiat orang munafik dan orang-orang sama apa yang munafik, sering bersumpah-sumpah untuk menyembunyikan dan bersembunyi
untuk melindungi diri mereka supaya nampak. Mereka jadikanlah sumpah atas nama Allah itu. Kaum muslimin ku kalau lah sumpah beranu kalah lah. Kalau lah pakai kopiah haji, lah pakai soroban, lah pakai jilbab, lah seketik, walau percaya lah kurang kan itu. Kau ketika pidatonya lah assalamualaikum, assalamualaikum. Ini Allah kita lah. Tolong wak muslimin. Sebentar lah, Haji. Lama ni manih lo nyo. Itu akhirnya kita apa? Itu junnah. Jadi ittakhadhu aymanahum. Mereka ambil, mereka jadikan sumpah mereka junnatan sebagai perisai pelindung, sehingga mereka berlindung di balik sumpah. Datang mereka kepada Nabi mengaku-ngaku, tidak ada kami bilang begitu, tidak ada kami ngomong, sumpahlah. Kita di pesantren, anak-anak tu kalau kok melempar-lempar terompa kawannya lah, kalau itu macam-macam lah. Lalu tertuduhnya, panggil, wallahi, demi Allah nak doh, demi Allah. Jadi mereka jadikan sumpah-sumpah tu supaya jangan mereka kena sanksi, kena hukuman. Kau anak kami bawa, tapi bukan anak kau, anak encik lain. Ketik-ketik, wallah, demi Allah, tak ada kami ustaz, tak ada ustaz, ada ustaz. Begini. Padahal ya, ada yang sumpah tu guru-guru tentu tak mau lah. Terlindungnya di balik sumpah. Akhirnya tak jadi karena iqab. Kau mengikut sampah lah, kau menyapu lokal lah namanya, atau menulis ayat lah sebagai sanksi akibat mereka begini, terlindung sehingga mereka tidak dihukum. Namanya ittakhadhu aiman. Tak segan-segan menyebut nama Allah, demi Allah lah, haram. Gitu. Ini yang diperingatkan kaum muslimin dan orang beriman oleh Allah. Hati-hati dengan sumpah orang munafik. Hati-hati sumpah. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Sadda menghalangi, merintangi. Sadda merintangi, biasanya jalan, diambil jalan. Ifasaddu, maka mereka lalu saddu, menghambat, menghalangi, menghalangi orang lain. Itu famana'un nasa 'anil jihad. Mereka hambat, mereka halang-halangi orang di jalan Allah. Diri mereka hambat untuk beriman, orang lain pun mereka hambat. Seakan-akan namanya sabil itu kan jalan. Sabil jalan. Kalau misalnya orang bawa kabariyah, diampang orang, itu namanya sad. Ambil jalan Islam kan. Sehingga orang tak bisa lewat, tak bisa lalu. Tiba jalan masadda. Dia menghambat, dia menghalangi. Nah, Islam itu kan jalan yang lurus. Islam jalan lurus. Lalu si munafik menghambat orang untuk sampai ke jalan yang lurus, menghalangi orang untuk masuk Islam, atau menghalangi orang untuk melaksanakan ajaran Islam. Si tokoh Yahudi ini dengan konco-konconya, mereka melarang orang-orang lain, la tunfiqu, jangan bantu orang-orang muslimin. Kalau bahasa jangan lagi peluang, jangan lagi kesempatan. Mengadang orang tu berkau negara iwak, gitu. Ini orang sah, ini orang datang, orang sah. Jadi istilahnya
Kalau ayat sebentar lagi ketemu ada ayatnya. La tunfiqu. Jangan kalian berinfak, kalian bantu juga. Ku gara-gara kalian gua. Humul ladina ayat 7 nanti. Ayat 7 surah nanti. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulullah. Mereka lah yang berkata jangan berinfak. Berinfak kau jangan bantu, jangan bagi peluang, jangan bagi kesempatan kepada mereka-mereka yang ada di sisi Rasulullah itu. Mereka hambat. Siapa saja yang menghambat orang untuk kebenaran, menempuh jalan yang benar, membantu kebenaran, menolong kebenaran, menghalangi kebenaran, itu. Walaupun mereka itu bukan Abdullah bin Ubay, tapi perangai mereka gitu. Mambek orang ke jalan yang benar, merintai orang menempuh jalan yang benar, tidak mau menyokong yang jelas-jelas kebenaran, mempengaruhi orang supaya jangan ikut kebenaran. Apa kata masuk mambek orang mengaji? Anda tahu mah? Orang mengaji ambeknya. Orang mengaji tagah-tagahnya. Kita dengar orang mengaji lah. Masuk aku? Tak masuk sekolah aku. Masukkan cik lain. Masuk kepada cik lain. Kalau kau kaji nan cik lain lah. Ni kalau awak akan naik ko ndak kaji wak noko. Ndak kalau kan naik ko ndak kaji wak, ndak ikut penafsiran ko salah tafsir kan. Itulah hampir-hampir mirip je ko kaji noko. Kita balik. Jadi fasaddu an sabilillah. Fasaddu mereka menghambat orang, menghambat diri, menghalangi orang. An sabilillah. Ada yang mamai sabilillah ko jihad. Tidak kamu saya jihad doh, jihad. Saya jihad pun tak boleh. Menghambat orang untuk berjihad. Baik jihad dalam artian perang, membela Islam, ataupun jihad dalam bentuk apapun. Atau menghambat orang, menghalangi orang untuk ke Islam, melaksanakan syariat Islam, ajaran Islam. Ia saja semuanya. Namanya saddu an sabilillah. Innahum, sesungguhnya mereka sa'a, kalimat sa'a itu terpakai untuk sama dengan seburuk-buruk lah. Sa'a maka sungguh amat buruk lah. Sungguh amat buruk lah makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Apa perbuatan mereka seperti itu? Pertama berani bersumpah membawa nama-nama Allah untuk menutupi sikap mereka, apa yang mereka sembunyikan di hati mereka, dan menghambat-hambat orang lain. Sa'ama kanu ya'malun, amat sangat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Pelajaran di kita, orang-orang yang suka bersumpah dan orang yang menghambat orang lain untuk melaksanakan kebenaran, lalu menutupi diri mereka, sakit hati mereka, kebencian mereka, dusta mereka, khianat mereka, penipuan mereka dengan berbagai macam tutupan-tutupan, sehingga tidak terbuka, tidak terkuak. Kadang-kadang ditutup dengan kekuasaan, dengan uang, dengan jabatan, dengan status, dengan kedudukan, tertutuplah. Sikap sifat kemunafikan itu ditutup lagi dengan sumpah-sumpah demi Allah, tapi terus menjalankan misi, kemudian menghambat diri dan orang lain daripada ke jalan yang benar. Sa'a, sangat buruk apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan. Pelajaran di kita,
adalah walaupun kaum muslimin itu tidak termasuk munafik asli, tidak dia terbilang dengan i'tiqadi, alif hamzah ain ta qafnya panjang dal ya, i'tiqadi, i'tikad keyakinan. Walaupun kaum muslimin itu tidak termasuk orang munafik akbar atau munafik i'tiqadi atau munafik asli, tapi kalau perangai mereka lah seperti itu, lama-lama bawa bahasa guru membola, walaupun kaki no ndak ampek, ndak berbulu, ndak menyala, ndak keluar lidahnya, tapi kalau lah banyaknya perangai mode itu diambilnya, lama-lama berubahnya menjadi itu. Halo, itu kok kakinya ndak ampek, ndak berbulu, bersalawai ndak, berbaju ndak, kemudian lidahnya keluar, suka menyala, walaupun awak ndak itu, cuman acoknya parangai itu bambiak, lama-lama dibilang merek kan, kecuali A kecil. Kau kan orang kepiar, kau sembahyang mah. Tapi acoknya setiap ngecek, setiap bertutur, setiap ngecek, setiap sumpah, setiap berjanji, setiap khianat, setiap berjanji mungkir dan segala macam, pandai melelak, pandai berkilik-kilik, lama-lama kan berubah nama. Mana an mana kerjakan, mana an berjalan. Menyambung sana mulai orang lain. Jadi kaum muslimin tidak ada yang munafik asli, tapi perangai mereka kalau dapat lama-lama makin banyak perangai munafik itu dapat. Kan kadang-kadang manduk di balik duto. Manduk di balik duto. Kalau orang munafik manduk di balik sumpah. Dari duto. Dah ada orang dah. Itu cerita-cerita orang sana tu. Betul kan? Si hati-hati, kan diperingatkan hati-hati dengan sifat munafik. Nama si munafik. Bukan nama balik munafik kita. Asal tak munafik tu nafak. Nafak tu terowongan. Nafak terowongan, lubang. Ada sejenis binatang tanah mirip-mirip tikus namanya yarbu' namanya. Yang kali di tanah lubang. Bikonyo kali lubang-lubang namanya jalan keluar. Jadi kalau tiba serigala atau apalah binatang pemangsa mengajarnya masuk lubang. Ndak dapat ditebak ke lubang mana keluar. Nafak, lubang. Kemudian dipakai istilah itu untuk munafik. Munafiqah. Munafik dipakai istilah itu untuk orang yang bisa begitu. Nyo bisa keluar dari lubang nama saya. Pokoknya selamat. Nyo bisa bersumpah. Bisa bersumpahnya. Bisa pura-pura culunnya. Bisa mani-maninya. Bisa menjilik-jiliknya. Kan banyak lubang ni dah. Bisa pakaian model awak konya. Kopiah. Enggak, pakaian orang gamis lah. Pasal bergamis segala macam. Gamis bisa mangkau salah. Bisa pakai sarung sabati, bisa bikin sarung, bisa lah. Itu kan lubang namanya. Lubang-lubang tempat keluar daripada sikapnya. Itu binatang sejenis tikus di tanah yarbu' namanya. Yarbu'. Kali lubang masuk, beko ada lubang lain keluar. Tiba nanti serigala atau wawa mengajar siko, menyulut tiba di sini. Nyo bisa berdutuh, nyo bisa khianat, nyo bisa mungkin janji, nyo bisa beralasan sekurang-kurang selamai. Itulah munafik. Munafik. Orang munafik pandai ngecek. Lincir lidahnya. Manihnya. Di orang awak lah banyaknya istilahnya. Menanam tabu di bibir.
Kucing berminyak air. Berminyak air. Ada urusan tak? Contoh. Munafik. Saking berbahayanya munafik itu. Kalau di mukanya bisa lawan, tapi orang munafik itu tak, orang munafik itu masuk ke dalam selimut. Kita orang musuh dalam selimut. Tak kurang saya nak luarnya. Tempi saya nak detain. Berjalan berdua naik tengah. Hello. Berjalan berdua nak di tengah. Tak kurang nak luar. Lain. Kalau politik silakan, tapi kalau sikap dalam beragama tak boleh begitu. Kalau politik sentianglah tak ada. Di Minang orang Minang kan sentiang kilik-kilik. Tapi jangan dia bawa ke ranah keimanan. Terus sikap tak kurang nak luar tempik nak deteh berjalan dua naik tengah, dalam dua tengah tiga, dalam tiga tengah dua segala macam. Jangan dia bawa kerana syariat. Ranah mau tahu-tahu salah, ranah sama menyembah salah. Sebab kalau dia bawa kerana siko, munafik buat. Ya begitu. Sekarang nak gaji, tak pernah buat ngarih-ngarih ngaji tu lah. Ngaji tu ketika itu saja. Jadi sa'ama kanu ya'mal. Nampak apa tu? Sekecil lah. Dzalika bi annahum Zalika itu kan namanya kata tunjuk. Tapi yang maksud zalika itu perangai, itu sikap, itu perbuatan. Zalika itu perangai yang demikian itu, sikap yang seperti itu, dan perbuatan yang seperti itu. Bersumpah-sumpah, mengambil orang, menghalang-halang orang. Itu munculnya bi annahum, bi kata-kata bi itu sabab, bi sababi, lantaran sebab mereka itu beriman. Bi annahum, lantaran karena bahasanya sebab mereka itu beriman. Tapi beriman yang muncuang saja. Beriman yang muncuang. Atau pernah menyatakan iman untuk menyelamatkan diri. Kemudian mereka nampakkan kekafiran itu ketika mereka kuat. Ini ketika lemah, pandai mandok, menyuruh. Tapi kicau orang Minang lainlah menyuruh di daun salai. Iku nampak je. Menyuruh tapi iku nampak. Kenapa sikap mereka begitu? Bi lantaran sebab karena bahwa annahum, bahwasanya mereka itu, mereka beriman hanya di mulut. Kemudian satu ketika mereka mereka menunjukkan kekafiran mereka, fatubi'a, maka lalu ditubi'a, tabi'at atau tabak, dicap ditutuplah. Kalau bahasa dilak hati mereka. Fahum la yaqum. Akhirnya mereka tidak pernah faham. Fahum la, tidak pernah mengerti. Kenapa? Sikap mereka seperti itu membawa kepada hati mereka tertutup selama-lamanya. Kalau tertutup hati mereka, bagaimanapun kita menjelaskan, menerangkan, menguraikan, dipanggil mana ustaz di Jakarta, kemudian nak masuk. Hati mereka dah tutup. Sebab kadang-kadang kan adonan memuah nama ngaji kalau datang ustaz Jakarta. Kalau tak ustaz Jakarta nak muah. Panggilnya ustaz Jakarta kalau memang ketika itu perangai tak bisa lah. Buat kaji kau tak tergantung di sini, tergantung masalah hidayah. Kalau perangai, sikap, perbuatan, tingkah laku, tabiat seperti itu, nanti Allah tubi'ah. Dicap itu hati mereka, tidak pernah faham, tidak pernah mengerti. Sehingga dalam ayat kampe seperti batang kayu tersandar. Tangga tersandar, nanti kita sampai, tapi kita awali segini.
tang kayu tasanda tanah ndak borek le. Ndak duit ndak bisa tegak sulah. Jadi kalau hadir nyari majlis tasanda buru aja dan manggu-anggu lagi pindah manggu aja le. Mana mata kana khusyubum musannadah. Azan kata sanda. Sanda sih. Nya hadir di majlis hanya untuk menampak. Kalau ia seorang awak itu pakai malah kita nampak ini muka nyanyi. Nampaknya muka kenyan. Ko warana harimau nya awak betul. Ko mana harimau nya awak. Alai. Kambiangnya dah keluarnya. Selesai kerja Pak Ji. Tinggal pulang saya Pak Ji lah. Sekian. Nang buku mana tu nak kaji ni lah. Abdullah bin Ubay tu sebelum kedatangan Nabi memang namanya Abdullah juga Ustaz. Ya. Kalau Abdullah kan elok nama. Nama Nabi Muhammad kan Abdullah, nama bapak Nabi Muhammad kan Abdullahnya. Abdullah. Hamba Allah. Mereka orang-orang Arab tu percaya kepada Allah. Menyembah Allah enggak. Kaabah dulu namanya Baitullah je dah. Ada. Apa Ji? Ya. Tak terang apa gawang. Tak terang. Untuk meyakinkan orang, lalu kita bersumpah. Tak, masalahnya gawang kateh tu membuat suara ibu lari kateh bagaimana? Tak terangkan apa? Tuh, menyebabkan suara kateh tu. Kasih kau nak terangkan bagaimana? Tak terangkan apa? Ada apa-apa yang bisa nyambung? Tak ada. Meyakinkan orang untuk bersumpah. Bersumpah boleh Bu, asalkan yang kita sampaikan itu benar. Orang munafik enggak. Orang munafik untuk menutup kuruknya. Kalau untuk menutup kuruk, untuk tukar, nak boleh bersumpah. Nah kalau mana kita sampaikan bersumpah. Allah sendiri bersumpah. Ibu boleh bersumpah, boleh. Yang enggak boleh bersumpah membawa nama Allah tapi tujuannya jelas untuk menutupi kebohongan, menutupi borok dan segala macam. Namanya sumpah palsu. Sumpah palsu. Beliau meneranglah kurang. Kalau kelabiannya. Diakhiri. Lah Bu ya. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.